Ya Mas Bro, apa kesibukan sekarang Mas Bro? Di DPR? Tugas utama sekarang mengasuh. Mengasuh. Ya, ngasuh anak, ngasuh kader. Nah, tugas sampingan sebagai anggota DPRD Kota Lubuk Linggau Rakyat. Oh itu ya. Ya tugas utamanya ngasuh. Iya. Iya. Banyak yang mau dihasuh sekarang. Ya mungkin kalau kita bahas politik orang udah tahu lah ya, sepak terjang Mas Bro Haji Rodi Wijaya ini sudah malang melintang di dunia perpolitikan. Baik di Kabupaten Musirawas, pernah jadi anggota DPRD ya? Musirawas pernah? Sudah pernah di Musirawas. Kemudian di DPRD Kota Lubuk Linggau juga sudah 2 periode jadi ketua. Ya. Mungkin hari ini kita kuliti aja di balik kursi ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, ada apa di balik kursi DPRD Kota Lubuk Linggau itu kan? Jadi kita kupas baik kehidupan sehari-hari, kepribadian Mas Bro ini dibanding kita bahas politik. Kalau politik orang tahu kalau lah sepak terjang Haji Rodi Wijaya. Kalau organisasi juga orang lah tahu lah, ya kan? Pacak jadi anggota, pacak jadi ketua DPRD 2 periode. Alhamdulillah. Ya kan? 2024 2019. 2024 jadi apa? Belum tahu, masih menjemput takdir nih. Menjemput takdir. Ya. Calon wali kota. Insya Allah. Iya. Mas Bro, kalau selain jadi ketua DPR, kesibukan sehari-hari itu selain menjalankan tugas rutin di DPR itu apa, Mas Bro? Sebenarnya apa ya? Sebagai wakil rakyat, ya sudah barang tentu mengamati seluruh apa yang menjadi kegiatan di masyarakat, sehingga kita bisa mendapatkan bahan-bahan yang akan kita perjuangkan nanti ketika berhadapan dengan pembahasan dengan pemerintah. Karena di negara Kesatuan Republik Indonesia yang sifatnya parlementer ini, legislatif itu adalah penyeimbang, karena diatur oleh undang-undang. Trias politikanya ada eksekutif, yudikatif, legislatif itu. Nah, kita bagian daripada legislatif, sudah barang tentu mempunyai tugas tersendiri. Tapi di undang-undang yang baru ini tentang pemerintahan daerah, kita duduk bersama dengan pemerintah daerah untuk di daerahnya masing-masing. Ya, kalau kepala daerah dia adalah kuasa pengguna anggaran. Dalam prosesnya, dalam perencanaan sebagai payung hukum untuk nanti digunakan anggaran tersebut, ya melibatkan kita legislatif. Dalam proses pembahasannya dia minta untuk dibahas bersama. Kalau dulu kan untuk diterima atau ditolak, nah, kita tidak diberikan kewenangan itu lagi karena kewenangan itu dalam undang-undang pemerintah daerah. Kita duduk bersama dengan pemerintah daerah. Artinya kita bagian dari pemerintah daerah itu sendiri secara tidak langsung. Ini yang mungkin menjadi permasalahan nanti ke depan, tapi biarlah wakil-wakil kita yang ada di pusat memperjuangkan hak tersebut, sehingga hak daripada anggota DPR RI itu turunannya sama nanti sampai ke DPRD. Kalau selama ini kan kekuasaan DPRD itu bagian kecil dari apa yang menjadi kewenangan dari DPR itu sendiri. Tidak seluas kekuasaan ketika DPR masih memilih kepala daerah dulu. Pertanggungjawabannya ya sekarang sudah LKPD, artinya keterangan pertanggungjawaban. Diberikan mandat mewakili masyarakat untuk menerima pertanggungjawaban. Jadi diberikan kewenangan untuk sekedar memberikan saran, masukan saja. Tidak punya hak menolak. Tidak punya hak untuk menolak ataupun memberikan penilaian disclaimer terhadap pemerintah. Tapi setidaknya memberikan masukan-masukan, penilaian-penilaian sehingga menjadi raport sebagai keterangan pertanggungjawabannya nanti. Itu yang menjadi. Tapi hak interpelasi seperti itu masih ada. Masih ada. Tapi itu sudah sangat jarang digunakan. Karena hubungan antara pemerintah daerah dengan legislatif itu ya bisa dikomunikasikan sekarang. Bukan berarti kita mengedepankan azas korupsi dan nepotisme itu sendiri, bukan. Tapi karena kita mempunyai bangkit dari rasa bersama untuk membangun daerah ini. Jadi pada hari ini tentunya kami juga di Dewan sudah sangat berbangga sekali. Karena apa?
di samping memang nanti bekerja, kita sudah belajar bagaimana menjadi pemerintah yang baik nanti ke depan. Jadi setidaknya sudah mencuri start. Pas ketika diberikan tanggung jawab nanti ke depannya lebih besar lagi, kita tahu tugas pemerintah itu seperti apa. Ibarat Pertamina tidak mulai dari nol ya. Kalau yang lain silakan mungkin mau mulai dari nol. Kasihan masyarakat. Iya, kampanye. Juga ke situ. Ujungnya kampanye. Iya. Malah lah kita kan bicara dengan sepuhnya politikus ulung dari mana? Politikus ulung dari depan bandara. Menunggu bandara gitu. Menunggu bandara. Jadi penjaga setia bandara itu Pak Haji Rodi Wijaya. Petugasnya belum datang, dia ada di depan situ. Nah, selain tugas-tugas tadi, kalau kesehariannya Mas Bro balik dari kantor, sebelum ngantor, ngapain di rumah? Kadang takdir kan kita tidak tahu. Inilah seperti inilah. Kalau selama ini kita merasa hidup ini normal-normal saja. Tapi mungkin karena sayangnya kepada kita, Tuhan berkehendak lain. Ya, yang apa yang kita rencanakan belum tentu terjadi seperti apa yang kita rencanakan. Ya kalau selama ini kita hidup normal-normal saja. Kalau tidak ada waktu luang dari kantor, kita bisa melihat kebun. Ya walaupun kecil-kecilan, kebun itu mungkin sudah mulai panen sekarang kan. Ada kopi, mungkin ada karet dan lain sebagainya. Ya karena itu adalah budaya kita orang daerah sini. Kalau mau hidup senang itu ya katanya berkebun. Tanah yang banyak dikelola, walaupun bukan kita sendiri ngelola. Insya Allah ada keluarga kita yang tidak ada pekerjaan lain yang mengelola hal tersebut, sehingga memberikan masukan, baik itu bulanan, tahunan, sehingga itulah sumber pendapatan utama kita sebelum kita jadi anggota dewan selama ini. Ya, karena kita berangkatnya dari awal sudah berniatkan untuk mewakafkan diri ke masyarakat ya. Setidak-tidaknya apa yang kita lakukan sekarang itu ya berkaitan dengan menolong juga, walaupun keluarga sendiri yang tidak pekerjaan ya kita pekerjakan di tanah-tanah kita yang terantar tadi, sehingga alhamdulillah kebun-kebun itu sudah berproduksi, memberikan masukan walaupun dalam kondisi pandemi. PP 33 berlaku, penghasilan dewan juga menurun, alhamdulillah masih ada masukan, sehingga asap dapur masih bisa ngebul. Dan juga pasukan-pasukan kita mungkin masih bisa bernapas. Iya, seperti itulah mungkin kehidupan sehari-hari di balik tugas yang banyak di kantor. Tugas rutin. Ya, juga memikirkan tugas pasukan-pasukan yang banyak. Iya. Supaya masih bisa tetap bernapas. Iya, kalau tidak sudah seperti yang lain. Oh, pandemi ini melanda kita juga. Alhamdulillah imbas-imbasnya masih tetap ada kan. Cuma tidak terlalu banyak. Tapi tidak terlalu berdampak kan. Ada kebun. Karena ada penghasilan utama tadi. Kalau yang ini kan penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan ya. Utamanya di kebun. Iya, kita harus berkebun kita ini ciri khas masyarakat di daerah kita seperti itu. Berkebun. Oh, jadi kesehariannya kalau ada waktu luang tidak tugas dari DPR berarti ke kebun. Sabtu Minggu utamanya. Sabtu Minggu. Kalau tidak ada undangan kita mulai menyiapkan bekal, sepatu boot, kita berangkat ke suatu daerah lah yang ada di Kota Lubuk Linggau, Pelosok ataupun ke daerah tetangga, ngecek yang dulunya memang sebagian adalah warisan. Seolah ini masih tetap kita pelihara karena amanat dari orang tua juga. Kalau tidak berkebun katanya nanti kamu menyesal. Tanam hari ini 10 tahun lagi bisa menghasilkan. Ya durian alhamdulillah lah buah. Ya kapan gitu? Juga lu buah juga. Kapan kita ke durian? Kalau musim lagi buah kita ke kebun. Durian yang kita tunggu. Barang 10-20 batang ini masih ada. Ya. Tapi enggak panen kan? Tidak panas baru tahun ini. Ini agak susah juga karena terlalu banyak hujan, jadi banyak yang tidak jadi. Itu pengaruh juga rupanya. Nah, durian banyak di Linggau ini dari mana, Mas Bro? Itu dari daerah kita sendiri ada, tapi lebih banyak dari daerah tetangga kita. Tetangga ya. Ya, dari Rejang
lebong ya. Panjang lebong. Ya Mas Bro, kalau tugas ketua DPR ya kan beda nih, anggota DPR, kemudian ada tugas tambahan jadi pimpinan ketua DPR. Apa baik tugas ketua DPR yang selama ini kita jalani? Contoh kita ambil contoh misal soal penganggaran. Tugas-tugas ketua DPR tuh ngapain baik? Sebenarnya tugas pokok ketua anggota itu intinya sama sebagai anggota DPR. 3 bagian dari legislasi, penganggaran dan pengawasan. 3 tugas pokok utamanya seluruh Indonesia itu sama. Tapi karena di dalam itu ada alat kelengkapan yang dibentuk karena perintah daripada undang-undang, maka pimpinan itu baik itu 3 orang maupun 4 orang, ada di daerah yang lebih 4 orang, itu adalah bagian dari alat kelengkapan, namanya pimpinan. Di pimpinan itu ada aturan lagi, suara yang terbanyak itu menjadi ketua. Ada yang menjadi wakil ketua 1, jadi wakil ketua 2, ketua 3 mungkin seperti di Musyarawat daerah tetangga. Itu ada alat kelengkapan juga. Yang mana tugas pokok dari alat kelengkapan pimpinan tadi, yang paling utama selain 3 tadi, ya mewakili lembaga. Mewakili lembaga ketika ada acara-acara, kegiatan-kegiatan seremoni, ada tamu-tamu negara, itu tergabung dalam Porkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Kalau kepala daerah itu ada wali kota dan wakil, biasanya Porkompinda itu cuma wali kotanya, wakil menutupi ketika wali kotanya berhalangan hadir. Pimpinan juga, ketika ketuanya tidak berhalangan, wakil ketua bisa mewakili. Tapi untuk beberapa hal yang mungkin karena kehadiran ketua ada, ya ketua diutamakan. Itu bagian dari tugas kami selaku pimpinan di Dewan. Jadi kalau bahasa di dalamnya di tatip itulah pimpinan. Tapi di luar orang bisa menyebutnya ketua. Ya, padahal di dalam situ ketuanya banyak. Ada ketua komisi, ketua praksi, ada ketua praksi, ada ketua BK, Badan Kehormatan, ketua BP2D, Badan Pembuat Peraturan Daerah, Badan apa? Banmus, Badan Musyawarah, Badan Anggaran. Nah, include di dalam situ ketua DPR adalah ketua Banmus dan ketua Banggar. Nah, jadi pimpinan itu termasuk juga bagian dari Banmus dan Banggar. Ya, dalam proses penganggaran bersama kepala daerah ya sudah barang tentu tugas yang lain adalah memimpin rapat-rapat. Nah, dalam pemimpin rapat ini juga sebenarnya ketua dan wakil ketua itu kolektif kolegial. Artinya ketika satu tidak hadir, yang satu bisa menggantikan dengan posisi yang sama. Sehingga ketika secara personal berhalangan karena kesehatan, kena urusan keluarga, urusan partai, tugas dan tanggung jawab dan jadwal yang telah kita sepakati bersama harus tetap jalan. Jadi tidak ada kata ketidakhadiran ketua, pimpinan yang lain, maka agenda ini tertunda, agenda ini ada. Yang pasti mereka juga ada tatib yang mengatur sehingga tidak sewenang-wenang juga tidak hadir. 3 kali berturut-turut nanti ada sanksi dari BK. Nah, itu yang mungkin undang-undang yang kami pegang, bukan undang-undang, peraturan kitab sucinya. Kitab suci DPR. Kitab suci DPR itu tatib. Siapa yang melanggar tatib ada sanksinya.